Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 92. Qauluhu wan nasu salasatun ahaduhum masalul ghidai la yustaghna anhu wal akharu masaluhu masalud dawai yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin wasalisu masaluhu mislu masalud da'i la yuhtaju ilaihi qattu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasu utawi menungso iku salah satun telu ahaduhum utawi salah sijine salasa iku masaluhu utawi sifate ahaduhum iku masaluhu utawi sifate ahaduhum iku masalul ghidai koyok sifate panganan iku masalul ghidai koyok sifate panganan sifate al ghida la yustaghna kang ora den sumukihaken la yustaghna kang ora den sumukihaken opo anhu al ghida wal akharu utawi kang wene iku masalud dawai koyo sifate tombo iku masalud dawai koyo sifate tombo yuhtaju kang den hajati opo ilaihi dawa den hajati fi waktin ing dalem siji waktu duna waktin ora ing dalem waktu kang wene wasalisu utawi kang nomor telu iku masaluhu utawi sifate salis iku masaludai koyo sifate penyakit iku masaludai koyo sifate penyakit sifate da la yuhtaju kang ora den butuhaken opo ilahi adai kotuba berpisan walakinil abdu tetapi ni utawi kaulo iku kot yubtala terkadang den cuba sopo abdu bihi kelawan adai wahwa hale utawi salis iku alladhi wong la unsa kang ora ono aring iku maujud fihi ing dalem alladhi wala naf'alan ora ono manfaat iku maujud fatajibu muko wajib opo mudah rotuhu usahani abdu ilal khalasi maring ikhlas minhu sangking alladhi wa fi musyahadatihi lan iku ing dalem oleh ningali alladhi la unsa fi wala naf'a faidatun utawi faedah azimatun kang agung opo faedah iwufiqta lamun den paringi pitulung sopo siro laha maring faidah wa huwa utawi taufik iku antu syahida yento ningali siro min khobaisi akhwalihi sangking jembere piro-piro tingkae abdu
min khabaisi ahwalihi sangking jembere piro-piro tingkai abduh wa af'alihi lan piro-piro penggaweani abduh lan piro-piro penggaweani abduh walah ningali ma ing barang silai matas takbihuhu kang milang-milang olo sopo siro ing ma tastakbihuhu kang milang-milang olo sopo siro ing ma fatajtanibuhu muko ngetohono siro ing ma fastajtanibuhu muko ngetohono siro ing ma fasaidu muko utawi wong kang bejo fasaidu muka utawi wong kang bejo iku man wong silaiman wa'idha kang den tuturi sapa man bi ghairihi kelawan liyani man wal mukminu utawi wong mukmin iku miratul mukmini kaca pengiloni wong mukmin iku miratul mukmini kaca pengiloni wong mukmin wakila bismillahirrahmanirrahim wan nasu salasatun ahaduhum masalu ida ila yustaghna anhu. Jadi manusia itu dibagi tiga manusia itu dibagi tiga. Yang pertama adalah sifatnya seperti makanan. Bagaimana makanan itu la yustaghna anhu, selalu dibutuhkan, kapan saja pasti kita itu butuh. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pada makanan. Jadi seorang manusia mesti yang dibutuhkan makanan. Nih, siapa yang dibutuhkan selalu dibutuhkan isinya. Nih, orang yang disamakan dengan suatu makanan adalah ulama, orang-orang alim. Jadi ulama itu di mana saja, kapan saja mesti dibutuhkan oleh orang lain. Yang nomor 2 adalah wal akharu masalun dawai yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Yang kedua seperti obat. Seperti keadaan obat itu gimana? Obat itu sewaktu-waktu dibutuhkan, pada satu hari dibutuhkan, tapi pada yang tidak dibutuhkan, kadangkala dibutuhkan, kadangkala tidak. Siapa? Ya orang-orang yang seperti kita. Tapi nanti sih belum tentu orang yang seperti kita. Niki. Yang ketiga, wasalisu masaluhu da'i. Orang yang ketiga seperti penyakit. Penyakit itu gimana? La yuhtaju ilahi qattu. Jadi penyakit tidak ada yang membutuhkan, sama enggak ada seorang pun yang menginginkan penyakit. Jadi yang paling parah ketiga. Kalau yang nomor 2 masih mendingan ini. Sekali-kali dibutuhkan. Jadi orang yang diumpamakan obat itu sewaktu-waktu masih dibutuhkan. Ketika kita sakit butuh, tapi ketika sakit tidak dibutuhkan. Kalau yang ketiga sama dengan penyakit la yuhtaju ilaihi qattun. Tidak dibutuhkan sama sekali. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penyakit. Tapi walakinil abdu qad yubtala bihi. Terkadang orang itu dicoba dengan orang yang seperti penyakit. Yang nomor 3 itu siapa? Nomor 3 wa huwallazi la unsa fihi wala naf'ah. Jadi yang nomor 3 adalah orang yang tidak punya rasa belas kasihan sama sekali dan tidak ada manfaatnya. Jadi untuk itu gimana? Fatajibu mudawaratu ilal khalasi minhu. Jadi kita itu ya
harus berusaha ikhlas menghadapi orang seperti itu. Ketika kita itu dicoba dengan orang tersebut, kita ya harus ikhlas. Nah nanti kita itu melihat wa fi musyahad faidatun alimatun immufiktalaha. Jadi sebenarnya melihat keadaan, melihat orang yang tidak bermanfaat, tidak punya rasa belas, ketika kita itu mendapat hidayah dari Allah, sangat besar sekali faedahnya. Jadi melihat keadaan orang alladzi la unsafi wala naf'a itu sangat besar sekali ketika kita itu mendapat hidayah dari Allah. Nah, hidayah di sini apa? Apa hidayahnya? Apa pertolongan Allah ketika kita itu melihat orang yang tidak la unsafi wala naf'a wa huwa an tusyahida min khaba'isi ahwalihi wa af'alihi ma tastakbihu fatajtanibuhu. Jadi di sini hidayahnya kita itu melihat orang yang nomor 3. Jadi ketika kita itu melihat tingkah laku perbuatan orang tersebut tidak baik, pasti kita itu harus menjauh. Ini berarti kita itu harus menjauh. Dengan ada artinya gimana kita harus menjauh? Berarti kalau saya melakukan seperti itu, jelas itu tidak baik di sini. Jadi menjadikan seseorang baik itu tidak harus melihat orang yang baik. Jadi di sini orang yang diumpamakan penyakit. Jadi ketika kita melihat itu perbuatannya seperti tidak baik, berarti kalau saya seperti itu tidak baik, akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa menghindar dari perbuatan yang tidak. Itu faedahnya di sini. Jadi faedahnya sangat besar sekali. Fasaidu mau'idhah bi ghairihi wal mu'minu mir'atul mu'min. Jadi orang yang beruntung adalah fasaidu mau'idhah bi ghairi, orang yang bisa mengambil faedah dari orang lain. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia itu apa? Orang yang bisa mengambil atau mengambil pelajaran dari orang lain. Jadi dengan ada seperti tadi, wal mu'minu mir'atul mu'min. Jadi orang mukmin itu adalah kaca bagi orang mukmin yang lain. Jadi cermin bagi orang mukmin yang lain. Jadi kita tuh lihat keadaan orang lain. Jadi ketika kita melihat keadaan orang lain, bukan kita itu harus mencaci maki, tapi lihat keadaan orang lain. Oh, orang itu baik, berarti kelakuan seperti baik, berarti kita itu harus berbuat seperti itu. Nah, di saat kita itu melihat orang itu tidak baik akhlaknya, dia orang yang beriman tapi kok akhlaknya tidak baik, saya beriman, berarti kalau saya berbuat seperti itu juga tidak baik, saya menghindar. Jadi kita itu, jadi orang mukmin itu merupakan cermin bagi yang lainnya. Wakilah li Isa alaihi salam, man addabaka faqala ma addabani ahadun walakin ra'aitul. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilalan tentawakan li Isa alaihi salamu maring Nabi Isa alaihi salam.
maring Nabi Isa alaihi salam opo man adzabaka faqala ma adzabani ahad walakin ra'aitu jahlal jahim fajatani batuhu. Dawuh man utawi sapa wongi iku adzabaka mulang tetekromu sapa man ing sira. Man utawi sapa iku adzabaka mulang tetekromu sapa man ing sira. Faqala muka dawuh sapa Nabi Isa, faqala muka dawuh sapa Nabi Isa, ma adzabani ora ana kang mulang tetekromu ing ingsun. Ma adzabani ora ana kang mulang tetekromu ing ingsun sapa ahadun wong siji. Sapa ahadun wong siji walakin ra'aitu lan tetapi ningali sapa ingsun ningali jahlal jahili ing bodhone wong kang bodho. Jahlal jahili ing bodhone wong kang bodho. Fajtanabtuhu moko ngedoi sapa ingsun ing jahlal jahil. Moko ngedoi sapa ingsun ing jahlal jahil. Walaqad sadaqalan yaktini teman-teman bener sopo Nabi Isa. Walaqad sadaqalan yaktini teman sopo teman-teman yaktini teman bener atau teman-teman bener sopo Nabi Isa ala nabiyina ing atas ala nabiyina iku muga-muga tetep ing atase nabi kita wa alaihi lan nabi lan ing atase Nabi Isa as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim. As-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan fala wijatana bamu kolamun ngedoi sopo annasu menungso Fala wijatana bamu kolamun ngedoi sopo annasu menungso sin ngedoi ma ing barang silai ma yakrohunahu kang sengit sopo nas ing kang sengit sopo nas ing sengit min ghairihim sangking liyanin nas min ghairihim sangking liyani nas lakamulat mukoyek dini lakamulat yektini sempurno opo adabuhum piro-piro tatakromuni nas piro-piro tatakromuni nas wastaghnau lan podo sumuke sopo nas lan podo sumuke sopo nas. Sumuke anil muadzibina saking piro-piro wong kang mulang tatakromo. Anil muadzibina saking piro-piro wong kang mulang tatakromo. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila li Isa alaihi salam man addabaka faqala ma addabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahil fajatanabtuhu. Jadi pernah ditanya kepada Nabi Isa. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa, man adabaka ya Nabi Isa, siapakah yang mengajari adabiyah terhadap engkau? Jawabnya Nabi Isa, bagaimana? Ma adabani ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajari adabiyah kepada kami. Tapi walakin ra'aitu jahlal jahili, saya melihat kebodohannya orang yang bodoh. Jadi yang dilihat adalah melihat kebodohan orang yang bodoh. Ketika saya itu melihat, maka dari itu fajatanabtu, saya akhirnya menghindar. Jadi saya menghindar. Jadi di sini li Isa ala man adabaka aimin ilmu al adab fa inna kawalan. Jadi berarti di sini siapa yang mengajari adab pada engkau tidak punya seorang ayah. Nah ini pertanyaan seperti di sini. Jadi dijawab Nabi
Isa tidak ada seorang pun yang mengajari saya, tapi saya itu melihat kebodohannya orang yang bodoh. Jadi saya itu hanya menjauh, saya itu menghindar dari perkara tersebut. Perkataan Nabi Isa itu sama dengan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawid falau, falau jetana benas mayakrohunahu ghairahum min ghairihim lakamulat adabuhum wastaghnau anil muadzibina. Ya di sini isinya nih. Tuh, jadi tidak kata walawit kan, jadi perkataan Nabi Isa itu benar. Di sini falawi jetana, jadi bila mana seseorang itu menghindar dari sesuatu perkara yang mana orang tersebut tidak senang melihat pada orang lain. Artinya gini, ketika saya melihat orang lain melakukan sesuatu saya tidak senang, hanya gimana? Berarti saya itu juga harus menghindar dari perbuatan seperti itu. Nah, kalau demikian lakamulat adabuhum, jadi akhlaknya orang tersebut akan sempurna. Kalau saya wastaghna anil muadzib, jadi tidak perlu ada orang kita, jadi hanya kita itu tidak butuh terhadap orang yang mengajari akhlak terhadap kita. Jadi orang yang mempunyai akal ya melihat takolub berbolak-baliknya masa ini. Jadi dilihat, oh iya, kalau saya melihat orang melakukan zina, sekarang gini, saya melihat ada orang yang setiap harinya bertengkar, melihat ada orang tidak pernah rukun sama sekali, itu tidak baik. Berarti kalau saya seperti itu tidak baik. Akhirnya gimana? Berarti kita menghindar. Jadi maksudnya di sini, falawi jitana tanaban nasuma yakrahuna min ghairihim lakamulat adabun wastaghna anil muadzibin. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang ada pada orang lain kita tidak senang, berarti kalau orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik, kita lihat tidak pantas ya, dia orang yang beriman, dia seorang guru, dia kok seperti itu tingkah lakunya dia, padahal dia itu seorang santri. Kalau demikian saya tidak boleh melakukan seperti itu. Dan demikian, ini tidak pantas. Akhirnya kita itu gimana? Tidak butuh mencari orang untuk mengajari akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu utawi penggawe asaniyatu kang nomor loro opo wadhifah iku muraatu hukuki suhbati, ngrekso pira-pira hake kekancan, ngrekso pira-pira hake kekancan. Famahman akodat muko kapan-kapan dadi kabundelan. Famahman akodat muko kapan-kapan dadi kabundelan opo asyirkatu sekutonan, opo asyirkatu sekutonan wantadhamat lan runtut bainaka ing dalem antarani sira wa baina syariki kalan ing dalem antarani konco sekuton sira, lan ing dalem antarani konco sekuton sira opo as-suhbatu kekancan, opo as-suhbatu kekancan. Fa'alaika muka iku netepono sira ing ngatasé awakira, fa'alaika muka iku tetep ing ngatasé sira hukukun utawi pira-pira hak, yujibuha kang majibaken ing hukukun opo angdu suhbati
kabundelani kekancan, opo agdus suhbati kabundelani kekancan. Wafil qiyamilan iku ing dalem jumenengi, wafil qiyamilan iku ing dalem jumenengi biha kelawan hukuk adabun utawi piro-piro tatakromu, adabun utawi tat piro-piro tatakromu. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, masalul akhawaini masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Ing dawuh masalul akhawaini, masalul akhawaini utawi, masalul akhawaini utawi bundelani dulur loro, utawi tulodone nggih. Masalul akhawaini utawi tulodone dulur loro iku masalul yadaini ngumpamani tangan loro tausilu halimasuhi opo ihdahuma salah sijine yadaini al ukhra kang ing tangan kang weni, al ukhra ing tangan kang weni. Bismillahirrahmanirrahim. Al wadhifatu as-saniyatu mura'atu huquqis suhbah. Famah man aqadati syirkah wantadhamat bainaka wa baina syariki as-suhbatu fa'alaika huququn yujibu aqdus suhbah wa fil qiyami biha adabun. Di sekarang masalah yang kedua, dulu sudah dijelaskan bahwa di dalam menjalin persahabatan ada dua perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita itu harus mengetahui syarat-syarat di dalam persahabatan. Yang kedua, mura'atu huquqis suhbah, harus menjaga beberapa hak persahabatan. Jadi di dalam persahabatan itu ada hak-hak yang harus kita penuhi. Famahman aqadati syirka fantadham bainaka wa baina syariki suhbah fa'alaika huququn yujibuha aqdus suhbah. Jadi di sini, jadi kalau kita itu sudah menjalin persahabatan, berarti ada di sini antara kita hak-hak yang harus dilaksanakan agar supaya persahabatan kita itu tetap terjalin dengan baik. Di dalam melaksanakan hak di dalam persahabatan itu juga ada beberapa adabiyahnya. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawain masalul yadaini tagsilu ihdahumal ukhra. Di sini sesuai Rasul dawuh. Jadi Rasul dawuh masalul akhawain ini perumpamaan dua saudara. Jadi atau dua persahabatan. Orang yang bersahabat itu sama dengan kedua tangan. Bagaimana kedua tangan? Lah saling tolong menolong. Satunya membasuh yang kanan, membasuh yang kiri membasuh yang kanan. Di saat kaki yang kiri sakit, yang luka, tangan yang kanan akan menolong, akan mengobati, akan mengolesi obat. Demikian pula ketika tangan kita itu ketika tangan yang kanan luka, yang kiri yang akan mengobati. Maka kita itu dianjurkan kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah kita itu sebagaimana kedua tangan. Tapi jangan engkau menjadi seperti kedua telinga. Artinya gimana? Kalau tangan itu saling tolong menolong dan tidak ada istilah yang namanya iri hati, nggak ada sama sekali. Coba sekarang gini, dalam segi tangan tolong menolong tadi itu sudah seperti yang disabdakan Nabi, masalul akhawaini masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Jadi ketika tangan yang kanan bisa menolong, tangan yang kanan ini luka atau kotor, apakah kaki yang menolong? Tidak. Tangan yang kanan yang menggosok, membersihkan.
Di saat tangan yang kiri, di saat tangan yang kanan yang kotor, tangan yang kiri yang akan membersihkan. Itu artinya apa? Kalau kita hidup seperti kedua tangan, saling tolong menolong, aman. Di samping itu, sifat seperti tangan itu tidak ada istilah iri hati. Contohnya, kok bisa tangan itu kehidupan sifat seperti tangan tidak ada punya iri hati. Di saat kita menggunakan ini, salah satu tangan yang kiri diberi gelang, pantas. Sekalipun kita tidak menggunakan, tidak tangan yang kan tidak diberi gelang, pantas. Justru kalau diberi enggak, kurang baik. Tapi coba kalau telinga gimana? Telinga itu tidak ada istilah tolong menolong, nggak ada sama sekali. Coba kalau nggak percaya, kapan telinga kanan menolong telinga yang kiri? Sekarang telinga yang kiri gatal. Apakah tangan yang kanan, telinga yang kanan menolong? Tidak. Di samping itu, telinga itu irian. Sifatnya iri. Kok bisa dikatakan sifat iri? Oh, itu telinga. Nah, sekarang kita pakai anting yang kanan. Yang kiri tidak ada. Atau yang kiri pakai anting, yang kanan tidak ada. Apakah pantas? Tidak pantas, seperti orang gila. Tapi kalau tangan yang kiri pakai gelang atau yang kanan pakai gelang, dilihatnya pantas. Tapi kalau ini yang namanya apa? Yang namanya itu nggak ada. Jadi nggak pantas. Jadi kalau jangkun kaliyadaini walatakun kal udhunaini, jadilah seperti kedua tangan dan janganlah seperti kedua telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala lan manjing sopo nabi, wadakhala lan manjing sopo nabi sallallahu alaihi wasallam ajamatan ing alas fajetana muko ngalap sopo nabi minha sangking ajamah, ngalap siwakaini ing kayu siwak loro, ahaduhuma utawi salah sijini siwakaini, iku muawajun bengkong, opo ahaduhuma wal akharu utawi kang weni, iku mustaqimun jejeg, wakanalan ono iku la ma'ahu sertani nabi sopo ba'du ashabihi setengah piro-piro sahabate nabi, sopo bandu ashabihi setengah piro-piro sahabate nabi, fa'aqtahu muko maringi sopo nabi ing bandu ashabihi al mustaqima ing siwak kang jejeg atau ing siwak kang lurus, wa amsakalan ngeker sopo nabi li nafsihi krono awak deweni nabi, al muawwajah ing siwak kang bengkong, ing kayu siwak kang bengkong. Jadi pada wadakhala, bismillahirrahmanirrahim, wadakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan fajetana minha siwakaini ahaduhuma muawwajun wal akharu mustaqim, wa kana ma'ahu ba'du ashabi fa'atal mustaqim wa amsaka li nafsi al muwajjah. Jadi pada suatu hari Rasulullah itu pernah mengambil kayu siwak di alas, masuk ke alas, mengambil kayu siwak dua, yang satunya bengkong, yang satunya lurus. Pada waktu itu Rasulullah bersama dengan sebagian sahabat. Oleh Rasulullah, kayu siwak yang lurus itu diberikan kepada sahabat, sedangkan yang bengkong diambil sendiri. Ini gimana? Para sahabat matur,
muka matur sapa ba'du ashabihi ya Rasulullah anta utawi tuan iku ahaku luwe ngahaki sapa tuan luwe ngahaki tuan minni tinimbang saking ingsun bil mustaqimi kelawan siwa kang lurus kelawan siwa kang jejeg. Faqala muka dawuh sapa nabi ma min sahibin uta ing dawuh ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbati hal aqama fi haqqillah ta'ala au ada'ahu. Ing dawuh ma min sahibin ora ono utawi konco yashabu kang ngancani sapa sahiban ing si konco siji walau saatan senajan sak jam min naharin saking rainu iku illa wa yus'alu angin haliden takoni sapa sahib an suhbati saking kekancani sahib hal aqama apa ta wis jumenengi sapa sahib fiha ing dalem suhbah haqqallahi ta'ala ing haqqe Allah ta'ala au adha'ahu utawa nyiaken sapa sahib ing suhbah ing haqqullah Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya Rasulullah anta haqqu minni bil mustaqim. Akhirnya sebagian sahabat itu matur teng ya Rasulullah, engkaulah yang lebih berhak untuk memiliki kayu siwak yang lurus daripada kami. Jawabnya Rasul gimana? Faqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an subhan hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au ad'ahu. Tidak ya Rasulullah. Jadi tidak ada seorang pun yang menemani satu hari saja, kecuali orang itu akan ditanya tentang hakullah, apakah haknya Allah itu sudah dilaksanakan atau sudah disia-siakan. Masalah yang ngoten ini. Jadi di dalam masalah persahabatan, itu ada hak yang harus dipenuhi. Nah, makanya ketika para sahabat itu matur teng Rasulullah, ya Rasulullah, engkaulah yang lebih berhak siwak yang lurus daripada kami. Jawabnya Rasulullah gimana? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan mina illa wa yus'alu an suhbati hal aqama fi haqqallahi ta'ala au adha'ahu. Jadi seseorang yang tidak seseorang menyertai temannya walaupun sesaat di waktu siang, maka dia akan ditanya apakah telah melaksanakan haknya Allah atau justru haknya Allah dalam persahabatan. Jadi dalam persahabatan itu ada hakullah. Jadi orang kalau memiliki nanti ada suatu kisah di sini. Ada suatu kisahnya ini seseorang yang jelas masuk ke dalam neraka. Jadi ketika ditimbang amalnya, amal yang jelek lebih banyak daripada yang baik, sehingga orang ini masuk ke dalam neraka. Namun ketika masuk dimasukkan, ya Allah tunggu dulu. Akhirnya orang tersebut pergi kepada orang tuanya, minta agar diberi bantuan amal kebaikannya. Bagaimana jawabnya orang tua? Nafsi. Orang tua tidak mau membantu. Hanya pergi kepada keluarganya, saudara-saudara. Semua tidak ada yang membantu.
terakhir kalinya dia itu minta kepada sahabatnya, minta agar supaya dibantu amal kebaikan. Lah sahabatnya gimana? Langsung memberi. Berpikir sahabat, nah daripada kita sama-sama masuk ke dalam neraka, lebih baik kamu yang masuk surga. Ya akhirnya apa? Amal kebaikannya temannya itu sahabatnya diberikan sehingga orang itu masuk ke dalam surga. Pada waktu mau berangkat ke surga, lupa pada akhirnya ditegur oleh Allah. Lah, ada teguran, ada soal menurut, kamu mau kemana? Mau ke surga. Lupa pada temanmu. Karena nggak jadi masuk surga. Lantaran masalah tersebut kedua-duanya. Jadi sahabat yang ditolong tadinya, yang diberi amal kebaikan yang harus masuk surga, tidak mau lagi. Gara-gara ada peringatan tadi, lupa pada temanmu. Akhirnya keputusan dari Allah gimana? Kedua-duanya itu dimasukkan ke dalam surga ini kalau persahabatan yang sebenarnya. Jadi orang tua nggak bisa menolong, tapi temannya yang justru akan menolongnya. Waqalah wa yus'aluh waqala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan tawsapa nabi sallallahu alaihi wasallam mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bi sahibihi ing dauma ashabma astahabah mastahabah ora kekancan sopo isnani wong loro. Mastahaba ora kekancan sopo isnani wong loro kotu babar pisan illa wakana angin hale ono opo ahabuhuma luwe demenakeni isnani ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku arfaqahuma luwe welase isnani iku arfaqahuma luweh welase isnani bisahibihi kelawan konconi arfaqahuma. Jadi di dari Rasulullah mastahabba isnani qattu illa wa kana ahabuhuma ilallahi ta'ala arfaqahuma bisahibihi. Jadi seseorang yang berteman yang paling disenangi oleh Allah adalah yang lebih senang terhadap temannya, yang lebih senang terhadap belas kasihan. Jadi perbuatan di dalam masalah persahabatan yang sangat disenangi oleh Allah adalah ketika atau perkara yang lebih menyenangkan kepada temannya. Jadi di dalam bukan berarti kalau bersama itu membahayakan. Ya, yang penting ini persahabatan yang sebenarnya yang mengikuti aturan-aturan di dalam agama Islam. Wa amma suhbatu al-ithar, dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.